Assalamualaikum anak-anak hebat. Selamat pagi semua. Sudah siap untuk pembelajaran pagi hari ini? Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk kehidupan. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3. Untuk tematik kali ini, kita lebih memfokuskan pada mupel IPA, sehingga tujuan pembelajaran untuk pertemuan ini adalah diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang kedua, menjelaskan macam-macam bunyi pantul. Yang ketiga, mengetahui manfaat bunyi pantul. Bunyi seperti yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin, pada pertemuan kemarin, itu dapat dipantulkan dan dapat pula diserap. Bunyi dipantulkan jika gelombang bunyi menabrak bidang pantul. Akan tetapi, tidak semua bunyi yang mengenai dinding pemantul akan dipantulkan. Ada sebagian bunyi yang diserap. Dan kemampuan suatu permukaan dalam memantulkan bunyi tergantung pada keras lunaknya permukaan. Bunyi akan diserap jika perambatan bunyi dihalangi bahan-bahan yang dapat meredam bunyi, seperti busa, karet, karung goni, gabus, dan lain-lain. Pemantulan bunyi mengikuti suatu aturan, yakni hukum pemantulan bunyi. Bunyi datang, garis normal, dan juga bunyi pantul terletak dalam satu bidang datar. Sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Ya, boleh dicermati gambar di bawah ini ya. Sudut datang adalah sudut antara bunyi datang dengan garis normal. Sedangkan sudut pantul adalah sudut antara bunyi pantul dengan garis normal. Garis normal sendiri itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang pantul melalui titik jauh bunyi datang. Ya, ada di ilustrasi gambar di bawah ini. Macam-macam bunyi pantul ada 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contohnya, Bu Guru sedang mengajar di dalam kelas, Bu Fitri mengajar di lapangan. Kamu mendengar suara Bu Guru lebih keras dibandingkan dengan suara Bu Fitri. Karena apa? Karena suara Bu Guru atau suara yang di dalam ruangan akan dipantulkan oleh dinding-dinding ruangan, sehingga suara Bu Guru terdengar lebih jelas. Yang kedua ada gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang datangnya hanya sebagian yang bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Gaung atau kerdam biasa terjadi di tempat-tempat atau ruangan-ruangan yang cukup luas, misalnya di gedung bioskop, gedung pertunjukan, gedung pertemuan, dan lain-lain. Untuk menghindari terjadinya gaung atau kerdam, biasanya gedung-gedung itu dilapisi dengan bahan-bahan peredam bunyi. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahan-bahan peredam bunyi ada gabus, jadi dindingnya dilapisi gabus, atau bisa juga dilapisi kain wol, dilapisi karet, busa, dan lain-lain. Yang ketiga ada gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Nah, gema biasanya terjadi di lereng-lereng gunung atau di lembah-lembah. Nah, kalau kamu pergi ke gunung, terus kamu teriak, biasanya setelah beberapa saat kamu akan mendengar suaramu lagi. Nah, itulah yang disebut gema. Jadi, bunyi pantulnya terdengar jelas setelah bunyi asli. Kuat lemahnya bunyi yang didengar itu tergantung pada 1, jarak antara sumber bunyi dengan pendengar. Jadi semakin dekat jarak sumber bunyi dengan pendengar, maka suara yang didengar semakin keras dan sebaliknya. Yang kedua ada amplitudo sumber bunyi. Yang ketiga ada resonansi yang terjadi. Yang keempat adanya dinding pemantul yang sesuai. Pemantulan bunyi banyak dimanfaatkan manusia. Dalam hal apa saja? Adakah yang tahu?
Mari kita lihat. Nah, bunyi ternyata dimanfaatkan untuk menentukan kedalaman laut. Dapat dilihat melalui ilustrasi gambar di bawah. Selanjutnya, bunyi juga digunakan untuk mendeteksi benda-benda di bawah laut. Selanjutnya lagi, bunyi digunakan untuk membantu proses USG. Ya. Nah, di situ ada ilustrasi gambar prinsip kerja alat ultrasonografi atau USG. Nah, selanjutnya, bunyi juga dapat digunakan untuk mengukur ketebalan logam. Dan masih banyak lagi manfaat bunyi yang lain. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kalian. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.